Zenfone 7 dan ROG Phone 3. Oke, seperti yang kita tahu, ROG Phone 3 ini udah resmi masuk ke Indonesia sekitar 2 bulan. Tapi entah kenapa Zenfone 7 ini belum ada tanda-tanda masuk resmi di sini nih. Nah, di video ini kita coba cari tahu apa sih perbedaan antara kedua HP ini. Dari situ mungkin kita bisa tahu kenapa Asus lebih fokus untuk memasarkan ROG di Indonesia. Untuk urusan desain sih, memang material bodi belakang yang dipakai kedua HP ini sama, yaitu kaca. Tapi memang desainnya itu berbeda ya. Kalau Zenfone kan lebih ke arah elegan. Nah, kalau ROG ini lebih ke arah gahar gitu. Apalagi ditambah lampu RGB di logo ROG-nya ini yang kasih identitas ini HP gaming banget. Kedua HP ini sih terasa solid ya, terus cukup berat juga keduanya. Tapi saya suka HP berat sih. Jadi lebih terasa mahalnya lah gitu. Ke bagian depan, saya bahas panel layarnya dulu kali ya. Kalau Zenfone 7 ini memakai panel Super AMOLED. Kalau ROG memakai AMOLED. Keduanya sudah support HDR10+, terus keduanya udah dikalibrasi dengan standar yang sama. Kualitas layarnya lumayan mirip, ada perbedaan sih, tapi tipis banget. Di settingan default, terlihat kalau layar Zenfone itu lebih ke arah natural, tapi agak sedikit kebiruan. Kalau ROG itu sedikit lebih vivid. Tapi sekali lagi ini sedikit banget bedanya ya. Refresh rate keduanya juga berbeda. Zenfone bisa hingga 90Hz, sedangkan ROG lebih tinggi, yaitu hingga 144Hz. Terus letak fingerprintnya berbeda. Kalau Zenfone 7 itu kan di samping ya, walau sudah pakai layar AMOLED, nggak tahu kenapa digabung dengan tombol powernya. Kalau ROG itu di bawah layar, under display. Jadi kelihatan lebih futuristik. Tapi ini sih masalah selera aja lah. Terus yang sangat terlihat berbeda adalah desain dari layarnya. Kalau Zenfone 7 kan full screen tuh, bezel-less tanpa gangguan notch sama sekali. Sedangkan ROG masih ada bezel di bagian atas dan bawah. Bezelnya ini termasuk nggak tebel dan memang ada alasannya. Pertama karena keberadaan dual stereo speaker ini ya di ROG. Oke, kedua HP ini sih memang dual speaker, ada dual speaker. Tapi di Zenfone itu letaknya di bawah sini plus di bagian atas sini. Kalau ROG itu dua-duanya di depan, jadi menghadap kita dua-duanya. Dan perbedaannya adalah kalau di ROG dia ada dedicated amplifier. Jadi mungkin butuh space yang lebih besar ya. Sebetulnya kedua HP ini tuh punya kualitas speaker yang bagus, tapi memang agak berbeda aja. Kalau Zenfone 7 itu lebih nyaring, tapi saya merasa ROG itu lebih detail dan lebih jernih lah. Tapi dua-duanya bagus, dua-duanya bagus. Alasan kedua, karena menurut saya adanya bezel ini lebih cocok untuk gaming. Buat menghindar dari sentuhan tangan yang nggak disengaja, kayak di sini nih. Untuk hardware sih mirip, sebetulnya kedua HP ini ada dua varian. Ada yang pakai Snapdragon 865 dan 865 Plus. ROG Phone 3 yang masuk Indonesia ini pakai 865 Plus ya. Kalau Zenfone 7 yang saya pegang ini pakai 865 biasa. Yang Pro baru pakai 865 Plus. Untuk RAM sama-sama pakai LPDDR5, terus storage-nya pakai UFS 3.1 yang terbaru dan cepat juga ya, tercepat ya. Jadi performa harian juga ngebut dan mirip sih di antara keduanya. Oh ya, terus Zenfone ada slot microSD kalau ROG nggak ada. Terus keduanya ada LED notif, tapi letaknya berbeda. UI-nya sedikit berbeda. Zenfone itu memakai Zen UI yang sebetulnya sudah semakin mendekati pure Android. Kalau ROG memakai ROG UI yang sebetulnya itu adalah versi customized dari Zen UI-nya Zenfone ya. Tapi kalau kalian mau, ROG ini bisa pilih theme klasik yang bikin jadi mirip sama Zen UI. Paling memang ada beberapa fitur yang ditambahkan untuk mensupport experience gaming. Seperti ada fitur X Mode buat memaksimalkan performa gaming, terus ada mode Armory Crate, dan di sana kita bisa otak-atik performa di setiap gamenya. Performa gaming keduanya agak sedikit berbeda ya. Sebetulnya Zenfone 7 ini udah bagus banget. Seperti HP-HP flagship lain lah yang pakai chipset Snapdragon 865. Paling experience-nya aja yang sudah pasti lebih enak main game di ROG. Karena HP ini memang fokus untuk gaming. Kayak ada fitur air trigger yang bisa mensimulasikan tombol L dan R pakai touch ya. Terus di sisi samping sini ada port USB Type-C untuk colok earphone, biar nggak mengganggu tangan kita pas lagi main game. Dan sebagai port untuk aksesoris pendukung juga yang banyak banget ya pilihannya.
Terus layar 144 Hz ini juga bukan gimmick doang. Ada banyak game yang udah support 120 bahkan 144 Hz. Kalau di Zenfone nggak bisa ya. Terus touch response ROG juga terasa bagus banget. Tapi jangan salah, layar Zenfone juga sudah responsif untuk HP kelas flagship. Cuman memang terasa ROG lebih responsif lagi sih menurut saya. Latensinya itu rendah. Kalau untuk main PUBG, paling di Zenfone 7 saat ini belum tersedia pilihan smooth 90 fps ya. Dia masih di smooth extreme doang. Padahal layarnya sudah 90 Hz. Saya juga nggak tahu kenapa. Sekarang kita coba bahas kameranya. Kedua HP ini sebetulnya punya setup kamera belakang yang sama, yaitu triple kamera ya. Tapi Zenfone itu memakai sistem flip. Jadi kamera depannya ya sama aja dengan kamera belakangnya. Kamera utama keduanya itu sama persis, pakai sensor 64 megapiksel dari Sony IMX terbaru. Nah, ultrawide-nya itu yang berbeda. Zenfone 7 ini beresolusi 12 megapiksel, tapi dia pakai sensor Sony IMX363 yang biasa dipakai HP flagship lain untuk kamera utamanya. Terus ada telefoto beresolusi 8 megapiksel. Dia telenya 3 kali zoom atau setara dengan focal length 80 mm. Kalau ROG, ultrawide-nya 13 megapiksel, tapi saya nggak tahu sensornya apa. Terus terakhir ada makro 5 megapiksel. Untuk UI dan fitur kurang lebih mirip ya. Bedanya Zenfone ada tele, terus ROG ada mode makro. Sama-sama ada mode Pro termasuk mode Pro Video. Untuk ultrawide-nya, Zenfone itu ada autofocus sedangkan ROG nggak ada. Sekarang kita lihat hasil fotonya. Kamera ultrawide-nya pas kilas lihat sih cukup mirip. Tapi kalau diperhatikan lebih lanjut, ada kelihatan bedanya. Kayak warna langit di Zenfone itu lebih biru. Terus dynamic range juga sedikit lebih lebar Zenfone. ROG itu sedikit lebih kontras. Dan yang paling kelihatan itu angle of view ROG lebih wide ya, jadi dia lebih lebar kelihatannya. Tapi kalau kita zoom, memang terlihat Zenfone itu hasil fotonya lebih tajam. Pastinya ini karena sensor ultra wide Zenfone yang lebih superior. Kalau kamera utamanya kurang lebih keduanya mirip lah. Detail dan ketajamannya sama, dynamic range sama-sama lebar. Ini sih karena sensor, chipset, dan processing yang sama persis. Ya kadang-kadang ada sih yang beda, tapi paling bedanya dikit doang lah, hampir nggak kelihatan. Kayak kadang foto tanaman di Zenfone sedikit lebih kuning. Sekali lagi ini kadang-kadang doang. Kalau foto manusia, detail dan ketajamannya itu sama-sama tajam banget ya. Tajamnya itu tajam banget. Tapi warnanya itu agak sedikit berbeda. Kalau ROG itu lebih warm. Dan entah kenapa Zenfone itu lebih putih, jadi kelihatan lebih pucat jadinya. Untuk mode portraitnya juga mirip. Walau Zenfone ada kamera tele, tapi dia tetap pakai kamera utamanya dan di zoom sedikit ya, sekitar 1,5 kali zoom lah. Di ROG 3 juga begitu. Nah, kalau kita foto 3 kali zoom, hasilnya jelas sangat berbeda. Untuk ketajaman, udah pastilah Zenfone lebih tajam karena dia pakai optical zoom. Tapi sensornya bisa dipastikan nggak sebagus kamera utama 64 megapikselnya. Jadi memang sektor lainnya seperti dynamic range tuh agak sedikit kalah. Di kondisi low light dan extreme low light, ternyata hasil kamera ultrawide-nya cukup berbeda jauh ya. Kelihatan banget kalau Zenfone tuh jauh lebih superior. Lagi-lagi ini berkat sensor Sony IMX363 ya. Tapi untungnya ada night mode juga di ultrawide keduanya. Jadinya kalau kita pakai night mode nih, hasil dari ROG bisa mirip dengan hasil dari Zenfone. Jadi bikin sangat layak dipakai lah, walau kalau kita zoom memang terlihat lebih pecah dibandingkan Zenfone. Kalau kamera utamanya sih lagi-lagi sangat mirip. Masih bisa memproduksi foto yang termasuk bagus di kondisi low light. Terus night mode-nya pun mirip di antara kedua HP ini. Untuk selfie, seperti yang kita tahu, Zenfone 7 memakai kamera yang sama dengan kamera belakangnya berkat mekanisme flip kameranya. Jadi bisa pakai kamera ultrawide-nya juga. Terus kalau kalian mau, telenya juga bisa dipakai buat selfie sih, tapi saya nggak tahu buat apaan ya. Terus ROG Phone, kamera depannya itu beresolusi 24 megapiksel. Dan hasilnya ternyata kalau dibandingin sama Zenfone, nggak jelek juga sih. Masih tergolong baik menurut saya ya. Untuk perekaman videonya sebetulnya mirip. Tapi saya menemukan beberapa perbedaan. Kamera ultrawide Zenfone 7 bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Kalau ROG itu bisa hingga 4K 30 fps. Terus karakteristik seperti warnanya agak sedikit berbeda ya. Keduanya ada stabilizer juga. Kalau kamera utamanya bisa rekam hingga 8K 30 fps, 4K ada pilihan 60 fps juga. Hasil perekaman kamera utamanya kali ini mirip. Terus kamera tele Zenfone 7 bisa rekam hingga resolusi Full HD 30 fps saja. Kalau di resolusi lebih tinggi, dia akan memakai kamera utamanya. Nah, keduanya ada fitur Hypersteady yang bisa merekam hingga resolusi Full HD 60 fps. Tapi saya melihat ada perbedaan ya. Di 1 kali zoom atau wide, hasil dari Zenfone ternyata lebih tajam dibandingkan ROG.
Tapi kalau pindah ke ultrawide, keduanya tuh sama-sama tajam. Jadi memang fitur Hypersteady ini di ROG memakai kamera ultrawide-nya. Kalau Zenfone mungkin memakai kamera utama atau bisa juga memakai kamera ultrawide-nya. Pas saya cek lagi dengan cara menutup lensanya satu persatu nih, ternyata dia juga pakai kamera ultrawide-nya. Berarti pengaruh sensor yang bagus itu cukup besar ya. Hasilnya tetap bisa tajam walau di crop. Hypersteady ini juga bisa rekam di 3 kali zoom juga, tapi pas saya cek dia pakai kamera utamanya dan hasilnya tetap tajam. Saya tuh tadinya ngira ini pakai lensa telenya, jadi pas saya tahu agak nggak nyangka ya, agak surprise. Untuk slow motion pilihannya sama, ada 4K 120 fps, Full HD bisa hingga 240 fps, dan ada 480 fps di HD. Terus Zenfone 7 bisa rekam slow-mo pakai kamera ultrawide-nya di resolusi Full HD, baik di 120 atau 240 fps. Kalau perekaman kamera depan jelas Zenfone lebih unggul ya, karena mekanisme flip kameranya jadi bisa memanfaatkan fitur yang sama dengan kamera belakangnya. Kayak misalnya perekaman video 8K, terus 4K 60 fps juga bisa, dan kamera ultrawide bisa dipakai. Sedangkan ROG cuma bisa merekam hingga resolusi Full HD 60 fps saja. Tapi nggak masalah karena memang ROG difokuskan untuk gaming dan itu sudah sangat cukup lah menurut saya. Selebihnya seperti fitur noise reduction dan mic focus sama-sama ada. Untuk kapasitas baterai sedikit berbeda. Zenfone itu 5000 mAh, sedangkan ROG 6000 mAh. Ini mungkin karena ada bezel di atas dan di bawah layar ya, jadi mungkin ada space kosong yang lebih dan bisa dimanfaatkan oleh Asus untuk kasih baterai yang lebih besar. Terus apalagi ini HP gaming kan, baterai itu sangat penting ya. Untuk charger sama, di dalam box dikasih Hypercharge 30 watt, keduanya support power delivery dan quick charge juga. Oke, kesimpulannya memang kedua HP ini secara overall bagus. Tapi memang peruntukannya agak berbeda ya. Kalau Zenfone 7 ini menurut saya memang mengincar user yang pengen bagus di segala user normal lah. Jadi pengen layarnya bagus, performanya bagus termasuk gaming. Terus juga ngincer especially kameranya pengen bagus banget ya. Jadi memang lebih cocok pakai Zenfone 7. Nah kalau ROG Phone ini kan agak berbeda ya. Dia peruntukannya untuk gaming. Jadi fokusnya untuk user yang pengen beli HP untuk main game. Tapi tanpa mengesampingkan sektor-sektor lainnya, karena menurut saya performa kamera utamanya juga bagus sih. Dari sini saya coba menganalisa sedikit ya, menerka-nerka dikit lah kenapa Asus Indonesia itu lebih fokus untuk memasarkan ROG Phone 3 ini dibandingkan Zenfone 7. Seperti yang kita tahu, kalau Zenfone itu sangat populer dulu di Indonesia ya. Tapi memang lama-kelamaan dia agak menurun, mungkin karena brand lain banyak yang masuk, terus mereka itu agresif gitu. Jadi Asus mungkin kalah agresif atau apa, saya kurang tahu. Terus semenjak Zenfone 6, strategi mereka tuh kelihatan agak berubah. Jadi Asus itu sekarang lebih fokus untuk main di HP flagship dan HP gaming lewat ROG Phone. Karena main di flagship, jadi pasarnya itu lebih kecil ya, karena mengerucut, jadi di atas lebih kecil. Nah mungkin penjualan Zenfone 6 di Indonesia waktu itu kurang menggembirakan, mungkin ya, saya sih sok tahu, mungkin. Nah, Zenfone 7 dan ROG Phone 3 ini kan kalau lihat spek di atas kertas, memang akan lebih menarik ROG Phone 3. Kayak layarnya itu refresh rate-nya lebih tinggi. Terus ada fitur-fitur menarik kayak air trigger dan sebagainya lah. Terus kita tahu kalau brand laptop Asus itu sangat besar di Indonesia ya. Termasuk laptop gaming ROG yang sangat populer di sini ya. Di kalangan anak muda, apalagi yang into PC gaming. Nah, mereka tuh rela keluarin uang puluhan juta untuk beli laptop ROG. Lalu mobile gaming di Asia termasuk di Indonesia itu setahu saya pasarnya sangat besar ya, sangat populer, jadi potensi pasarnya lumayan besar dan sangat logis bagi Asus untuk fokus memasarkan ROG Phone 3 di Indonesia. Karena memang brand ROG itu sudah terestablish dengan baik, terutama untuk kalangan gamer di Indonesia. Terus niche-nya juga bagus karena setahu saya belum banyak brand yang fokus main di gaming phone, terutama di Indonesia ini. Oke, sekian dulu video dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.